Dan bagi teman-teman juga kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan peremajaan kehidupan adalah fondasi yang harus kudus demi kemegahan Tuhan gitu. Jadi fondasinya itu harus benar-benar seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga nanti satu saat membesar dan jadi kemegahan untuk Tuhan. Jadi nggak bisa yang namanya peremajaan kehidupan itu hanya menyambung dari gaya yang lama menjadi gaya yang baru gitu, seperti yang Tuhan itu tidak match karena dasarnya udah nggak ketemu gitu. Fondasi sesuai yang akan kita bangun seharusnya kokoh gitu, sehingga dapat bertahan untuk bangunan yang agung dan megah yang bagi Tuhan itu. Jadi kalau fondasi ibarat fondasi rumah itu, fondasi ini cerita fondasi kehidupan itu sama gitu. Jadi apabila tidak ada fondasi yang kuat dari dasarnya, waktu kita membangun rumah itu akhirnya tidak bisa besar dan tidak bisa agung, tidak bisa megah gitu. Jadi dia cuma ala kadarnya. Waktu bangunan itu cuma ala kadarnya, menjadi bangunan biasa gitu. Sedangkan Tuhan itu kan maha agung, maha besar. Jadi rasanya kalau kita memang hidup kita akan kita persembahkan untuk Tuhan, rasanya kita mesti siapkan fondasi atau dasar-dasar kehidupan kita yang benar itu, sehingga satu saat jika Tuhan tarik kita ke atas, kita bisa menjadi satu bangunan kehidupan Tuhan gitu. Jadi jadi representasi keberadaan Tuhan di dunia ini secara agung dan megah gitu. Secara rohani, bangunan kita tidak hanya diperhitungkan dari dasar pribadi kita gitu, tapi akan terkait dengan generasi kita sebelumnya, dari ayah dan ibu kita, dari kakek dan nenek kita, dari leluhur zaman kita, zaman kakek nenek sebelumnya gitu. Jadi maksudnya fondasi kita bagi Tuhan dari sudut pandang Tuhan. Manusia itu kan tidak cuma berhenti di pribadi kita gitu. Jadi Tuhan memandang kita itu tidak cuma cukup dari pribadi kita, tapi di belakang kita berarti orang tua dan ibu kita kan, orang tua kita bapak dan ibu kita, ayah dan ibu kita, dan di belakang kita lagi ada kakek dan nenek kita lagi, di belakang kakek nenek kita itu ada istilah buyut atau apa tuh yang berarti kan leluhur kita yang sebelumnya. Nah Tuhan ini melihat rangkaian ini gitu. Begitupun untuk yang kedepannya gitu. Kedepannya juga sama. Tuhan tidak melihat hanya kita, tapi nanti Tuhan akan sambungkan kita dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, dengan cicit kita gitu. Jadi ini ada sambungannya semua. Nah kalau Tuhan membangun fondasi kehidupan kita tidak melihat dari generasi kita sebelumnya, dikhawatirkan nanti nggak ada kekuatan gitu. Jadi waktu Tuhan bangun kehidupan kita sebagai representasi Tuhan di dunia ini, akhirnya kita malah ambruk gitu. Jika generasi sebelum kita positif, maka fondasi kehidupan kita akan terdukung untuk langsung berkembang. Jadi Tuhan lihat gitu, apabila memang basically dari orang tua kita, dari ayah ibu kita, dari kakek nenek kita, dari leluhur kita itu positif gitu, dalam arti kata sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, ya mungkin kita tinggal drive di sana langsung membesarnya tidak masalah gitu. Tapi apabila basicnya sudah negatif, awalnya bisanya keluarga ayah ibu kita besar itu bukan karena dengan dasar-dasar firman Tuhan, kakek nenek kita juga mungkin masih pegang adat istiadat tanpa kebenaran dari Tuhan, leluhur kita juga nggak tahu bagaimana cerita awalnya gitu. Ini terlalu riskan gitu. Ini tetap kategorinya kan jadi negatif. Meskipun secara duniawi bisa saja ya warisan ayah ibu kita banyak gitu, besar, warisan kakek nenek kita besar, tapi di kacamata Tuhan itu kan tidak dihitung gitu, karena ini yang nanti bakal diklaim sama iblis bahwa ini statnya udah gak bener nih. Jadi nanti sia-sia waktu kita bangun besar, sia-sia. Jadi kalau generasi sebelum kita negatif, maka fondasi kehidupan kita harus dibongkar terlebih dahulu sampai habis, dan harus memulai membangun dasar fondasi yang baru, yang kokoh gitu. Jadi Tuhan kehendaki kita seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman bisa
bisa merenungi sendiri bagaimana sih gitu latar belakang generasi sebelum kita, bagaimana dengan ayah ibu kita. Ya, mereka sudah mengenal kebenaran Tuhan di dalam firman Tuhan atau belum. Nah, di belakangnya ayah dan ibu kita, kakek nenek kita bagaimana gitu. Kan mungkin silsilahnya kita bisa tahu. Nah, apabila memang terjadi silsilah di belakang kita itu tidak seperti yang firman Tuhan katakan, cara-cara kerjanya, cara hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, ya rasanya kita harus legowo gitu, harus bisa menerima apa yang Tuhan inginkan. Ya kita bersedia, bahkan sampai kehilangan segala sesuatunya bersedia gitu. Karena buat Tuhan ini penting sekali, jangan sampai nanti Tuhan pakai kita tapi hasilnya tidak maksimal gitu. Fondasi yang baru dan kokoh tersebut adalah ibarat tunas yang baru. Secara rohani disebut tunas yang kudus. Tunas adalah pertumbuhan kembali dari awal, jadi seperti permajaan kembali. Karena basically kita sudah ada, ayah ibu kita sudah ada, kakek nenek. Jadi kita nggak bisa ngomong seperti nanam biji yang baru tumbuh, nggak bisa gitu. Kita kan penerus dari pohon yang sudah ada. Ini bagi yang meneruskan gitu ya. Ceritanya lain kalau bagi yang menanam dari biji dari awal lagi. Kalau kita bicara meneruskan dari keluarga kita, dari ayah ibu kita, dari kakek nenek kita. Nah ini ibaratnya Tuhan tidak bisa Tuhan potong misalnya habis ya, atau tanam baru, nggak bisa. Jadi ini akan tetap berkelanjutan. Nah berkelanjutannya ini ya akan menjadi pertumbuhan yang baru gitu. Jadi tunas yang baru lagi. Nah mungkin kalau secara rohani Tuhan katakan ini adalah tunas yang kudus gitu. Tunas yang kudus. Tunas adalah balik lagi pertumbuhan kembali, bukan dari biji, dari pohon yang ada, akarnya tetap, cuman batangnya baru semua gitu, dari awal lagi. Jadi seperti peremajaan kembali gitu. Jadi peremajaan dari yang lama menjadi yang remaja kembali, jadi baru kembali. Jika pertumbuhan kembali dipersiapkan dengan dasar-dasar firman Tuhan, maka bidikan pertumbuhan akan memulai dengan hal yang terkait rohani. Jadi kalau kita memang mau kembangkan ulang gitu, peremajaan ulang, nanti bidikannya udah beda. Kalau zaman dulu mungkin zaman ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita itu startnya itu bagaimana memulai sesuatu dengan kesuksesan dunia. Tapi kali ini Tuhan tidak mau gitu. Tuhan akan bidikan kita, targetkan kita itu pertumbuhan yang sifatnya ke rohani, yang terkait dengan kekekalan hidup di akhirat gitu. Jadi bukan itu. Nah, kalau Tuhan sampai involve ya, udah terlibat di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mau cuman kehidupan rohani kita hanya sebatas rohani aja gitu. Karena bagi Tuhan manusia itu kan ada 3 unsur gitu, ada tubuh, jiwa, dan serta roh gitu. Jadi Tuhan pengen 3-3-nya ini harus beres semua, beres sesuai dengan bidikan yang Tuhan mau gitu, baik untuk urusan tubuhnya, baik jiwanya atau rohnya gitu. Dimana dampak pertumbuhan secara yang kita bangun ini gitu. Jadi dampak pertumbuhan kehidupan baru yang berdasarkan firman Tuhan, yang target bidikannya adalah keselamatan yang kekal di alam akhirat yang akan datang di surga gitu. Nah ini otomatis dampak pertumbuhan ini secara otomatis akan terkait juga dengan pertumbuhan duniawi kitanya gitu, baik yang menyangkut harta, tahta, serta keinginan memegahkan Tuhan. Bukan keinginan kita memuaskan untuk hidup kita sendiri, tapi kita bagaimana ingin hidup untuk memegang Tuhan. Nah ini jadi positifnya. Tuhan ingin bidikan kita pertama lari ke rohani, ke keselamatan kekal di dalam surga gitu. Nah dulu zamannya leluhur kita jangan-jangan belum ke situ. Ya, yang nomor 1 malah dibalik gitu, pengennya kesuksesan duniawi dulu gitu, nomor 1 ya, bicara urusan harta, tahta, bahkan nafsu-nafsu dunia kan akhirnya. Nah tapi kalau dengan Tuhan kan terbalik gitu. Jadi bagaimana caranya Tuhan bidik kita ke arah yang keselamatan kekal di surga. Nah setelah itu pasti Tuhan kasih tambahan, kasih bonus gitu, katanya ekstra,
pasti urusan kesuksesan duniawi. Jadi sasaran target hidup kita bukan kesuksesan duniawi lagi. Ya, target kehidupan Tuhan, bidikan kehidupan baru yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana kita mencapai keselamatan akhirat gitu, bukan kesuksesan duniawi gitu. Nah, ini bedanya ya cuman sedikit saja. Ya, waktu cerita kita bagaimana mendapatkan harta dan tahta secara benar gitu, secara prinsip-prinsip firman Tuhan, dan ujung-ujungnya itu kita akan memegahkan Tuhan, bukan harta dan tahta itu untuk memegahkan kita sendiri, tapi harta dan tahta itu akan untuk memegahkan Tuhan gitu. Nah, ini bedanya gitu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut bagaimana kalau sampai misalnya Tuhan bongkar semua, potong habis, bahkan kalau perlu ganti baru. Untuk teman-teman gak usah khawatir, karena memang Tuhan pola kerjanya seperti itu. Tuhan tidak bisa gitu istilahnya kerja dengan start yang tidak kudus, tidak dengan yang benar gitu. Tuhan tidak bisa. Kenapa? Karena kemauan Tuhan besar gitu, kemampuan Tuhan besar. Kita kadang-kadang manusia yang kadang-kadang membatasi diri, seperti Tuhan dipaksa seperti manusia gitu. Padahal kan yang terbaik kan kita ikutin Tuhan gitu, karena Tuhan pencipta kita, dan Tuhan itu maha. Ya, maha, segala maha itu ada di dalam Tuhan. Jadi tidak ada alasannya Tuhan harus seperti yang kita ingini, seperti yang kita rancangkan dan kehendaki. Tapi kita yang mesti berbalik masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Oke, mungkin pagi ini saya sharingkan seperti ini, mudah-mudahan ada gunanya, dan apa memang ada guna, tolong sharingkan ke teman-teman lain juga supaya keselamatan lebih banyak terjadi seperti yang Tuhan inginkan. Oke, see you, bye bye.